Semoga momennya pas. Jadi sebelumnya gue pernah dapet satu karakter tapi punya dua kepribadian. Kalau ini kan gue dua karakter, ini lebih sulit karena kalau satu karakter dua kepribadian gue tinggal switching aja lah, banyak referensi yang di luar sana yang bisa kita lihat gitu loh. Tapi kalau ini dua karakter yang menurut gue sebelumnya gue nggak pernah dapet, walaupun gue sebagai anak kembar tapi memerankan kembar yang gue pikir pertama mestinya gampang ternyata sulit karena dua emosi yang berbeda dan itu kadang-kadang tuh ada di episode 1 gue bermain dua karakter di satu frame yang sama. Gimana? Senang gak kabar ketemu sama teman-teman aku yang ada di Mall ATM Senin? Senang sekali. Apa kabar kalian semua? Pesan aku cuma satu. Apa tuh? Setelah dari sini langsung pulang, tunggu jam 7 malam ya. Ya, antusiasnya sih tadi bener-bener heboh banget sih, teman-teman juga pada interaktif sekali penontonnya, terus kelihatan banget ya emang yang pada nonton semua gitu, karena kita tanyain pun juga mereka tahu jawabannya apa, karakternya apa dan segala macam. Jadi aku excited banget, berharap semoga ini awal yang baik buat mencintai Ipar sendiri, berarti penonton udah mulai terpikat nih sama sinetron kita. Tadi juga ada penanya kenapa aktingnya sekarang berubah dari antagonis dia Laura dari series gitu. Iya kayaknya, tapi aku pun di series pertama kali sih jadi antagonis dan itu memang karena aku pengen challenge diriku aja sih sebenarnya. Dan memang ya karakter di sini ya balik lagi ke settingan awal aku sebenarnya, dari dulu emang ngambilnya protagonis. Cuman emang mungkin kemarin di series itu aku berarti berhasil banget gitu. Jadi ya banyak yang suka, banyak yang jadi kayak Emang kamu di seriesnya jadi apa? kamu nggak nonton ya? Belum. Aku nontonnya kan Ayuna. Oh iya, kita ngomongin Ayuna aja lah, ya nggak sih? Enakan jadi Ayuna tuh yang sebelumnya. Awas hati-hati menjawab. Ayuna lah. Maka pakai mikir ya tapi ya. Hah? Lah kan setiap jawaban harus diproses dulu. Biar jawabnya dari hati, biar nggak Tapi asal nyeplos. betul. Jadi jawaban hatinya adalah Ayuna. Ayuna. Oke. Jadi Ayuna. kamu seneng dong jadi karakter Ayuna? Senang. Oke. Kamu senang nggak jadi karakter Rafka dan Rafki? Senang karena ini pertama kalinya dapat dua peran dalam satu judul dan berusaha sebaik mungkin. Untungnya karena gue kembar ya, jadi gue bisa ambil dua referensi itu dari Marcel dan dari Misha. Gue pakai dua kepribadian itu di Rafka dan di Rafki. Tapi ada kesulitan nggak saat memerankan Rafka dan Rafki yang Mas Marcel harus memerankan Rafka tapi Raffi juga harus memerankan. Yes, jadi yang sulitnya adalah episode ini ketika Rafki menjadi aku bantu pegang ya, capek takutnya kamu. Rafka menjadi Rafki, jadi ada di beberapa, karena pada saat gue memerankan Rafka dan Rafki itu gue membelahnya itu pada saat Rafka memakai setelan jas tuh karakternya lebih sopan, lebih jaim, lebih sombong lah. Sedangkan Rafki yang bajunya seperti ini itu karakternya lebih ugal-ugalan. Nah, sekarang nih Rafki menggunakan bajunya Rafka itu agak sulit di situ. Jadi pada saat udah Rafki masuk ke dalam keluarganya Rafka, Bang Dodi itu kadang-kadang lu Rafki, ingat lu Rafki yang memeran Rafka. Oh iya baru gue coba proses ulang dan akhirnya berhasil sih. Sulitnya di situ. Iya, sering karena Kebalik-balik kan? iya kebalik-balik. Jadi ada beberapa penekanan kata pada saat gue jadi Rafki ke Rafka itu tuh ini Rafka deng, boleh ulang lagi nggak? Jadi gue minta ulang lagi sih. Kadang-kadang doang tapi ya. Tapi kalau Laura sendiri sempat memuji aktingnya Mas Marcel ketika harus berperan sebagai Rafka dan Rafki di satu momen yang bersamaan di satu judul gitu. Gimana? Iya. Aku nggak nonton proses syutingnya karena kan aku nggak ada di scene itu. Jadi aku nggak lihat gimana dianya, performance-nya kayak gimana. Tapi pas kemarin akhirnya kita nobar episode perdana, ya walaupun di episode 2 kita baru nontonnya ya, bukan di episode 1, tapi aku ngelihat dia kan, soalnya yang aku tahu behind the scene-nya adalah dia sampai cedera. Kakinya tuh sampai cedera, ya kan, waktu kamu adegan fighting. Nah, terus pas begitu nonton tayangan aku kayak oh my god, kamu iya sih Kak, kamu
kamu beneran secapek ini, pantesan kamu sampai cedera karena kamu totalitas banget di situ. And aku nggak tahu, aku orangnya mungkin words of affirmation banget ya. Jadi aku suka kalau lawan mainku bagus, aku kayak nggak bisa kayak diem sendiri dan tahan aja gitu. Maksudnya aku pasti kayak akan kayak approach gitu, kayak duh bagus banget sih gitu loh. Jadi aku apresiasi dia juga dan effortnya. Yes, kalau ketemu partner yang bagus, kita juga mainnya harus bagus dong. Karena kan it takes two to tango kan. Kalau dia mainnya bagus, gua mainnya nggak bagus, jadinya kurang pincang kan jadinya kan. Jadi karena dari awal pas ketemu sama Laura, ini judul pertama kita ya barengnya. Gue juga baru kenal Laura tuh di sini. Yeah. Untungnya chemistry-nya dari awal langsung dapet. Gue nggak tahu Laura ya, tapi kita bisa tahu ketika kita tuh satu frekuensi, kita tuh satu energi atau tidak gitu. Nah dari awal tuh udah tahu. Jadi pas kemarin kita reading yang paling pertama, aku tuh pulang bilang sama istriku, ini aku dapat nih energinya nih bareng gitu. Dan kelihatan tuh pada saat episode 1 terus sampai sekarang ini udah lepas banget nih. Sekarang karena dari di awal kita cuma ngobrol biasa. Sekarang dia udah mulai bercanda. Karena kan gue orangnya bercandaan banget nih. Sekarang dia udah mulai bercanda nih dan gue udah suka yang kayak gini nih. Jadi di off screen kita mengeluarkan karakter kita yang asli, tapi pada saat kita syuting karakter kita sesuai dengan Karakter naskah. Yes. Oh, berarti nggak ada beban untuk memerankan. Tidak. Enggak. Ya, yang sulit itu ketika kita kan sebagai suami istri ceritanya di sini, tapi pada saat kita off screen ya kita nggak berbicara, kita nggak cari chemistry. Nah di sini kalau aku dapetin chemistry-nya tuh seperti itu. Iya. Kamu ngerasa nggak sih sekarang kamu udah mulai bercanda? Iya. Awal-awal, iya. Sekarang udah mulai karena kan gue iseng banget ya. Dia sekarang Iya. udah mulai iseng juga. Gue suka yang kayak gini nih gitu loh. Jadi ketika kita serius, kita tuh nggak takut karena pada saat bercanda aja kita berani, maksudnya kita serius nggak berani gitu. Iya betul. Jadinya lebih apa ya? Mungkin kita jadinya nggak akan miskomunikasi sih di kedepannya. Karena kalau misalnya off screen nggak ngobrol sama sekali, nggak ketemu energinya, cuman kayak untuk kayak kadang sebagai aktor tuh pernah pasti ada di posisi yang kayak kita tuh cuman on screen aja yang bisa tektokan dialog, tapi di luarnya bener-bener sama sekali nggak. Bener-bener sama sekali nggak. Tapi ini untungnya bisa ngobrol. Jadi ya. Jadi enak ya. Kak Marcel, ini pertama kalikah memerankan dua karakter di satu judul atau apa alasannya menerima tawaran ini? Apakah momennya pas? Semoga momennya pas. Jadi sebelumnya gue pernah dapet satu karakter tapi punya dua kepribadian. Kalau ini kan gue dua karakter, ini lebih sulit karena kalau satu karakter dua kepribadian gue tinggal switching aja lah, banyak referensi yang di luar sana yang bisa kita lihat gitu loh. Tapi kalau ini dua karakter yang menurut gue sebelumnya gue nggak pernah dapet, walaupun gue sebagai anak kembar tapi memerankan kembar yang gue pikir pertama mestinya gampang, ternyata sulit karena dua emosi yang berbeda. Dan itu kadang-kadang tuh ada di episode 1 gue bermain dua karakter di satu frame yang sama. Itu gue butuh pada saat, jadi gue lebih suka mainkan Rafkanya dulu, habis itu baru Rafki, karena Rafka kan yang lebih serius, Rafka yang lebih serius, Rafki yang lebih ugal-ugalan. Jadi kalau gue mainin Rafki dulu, takutnya emosi gue udah habis duluan. Dan untungnya Bang Dodi juga setuju boleh mainin Rafka dulu. Jadi metodenya di situ sih yang mesti gue cari. Yang sampai sekarang pun kan Rafka ceritanya udah nggak ada nih, lagi nggak ada atau udah nggak ada. Tanda tanya. Tapi kalaupun nanti Rafka ada lagi, itu yang harus gue bangun lagi nantinya. Oke. Terakhir mungkin kenapa pemirsa harus menonton Mencintai Istri Sendiri? Pertama, karena cerita ini fresh, baru, dan menurut aku belum ada di pertelevisian sebelumnya. Nih kembar tiba-tiba kembarannya nikah tapi switching kayak gini nih belum pernah ada gitu ya. Kalau kalian nonton dari episode awal pasti tahu kayak plot twist banget nih. Itu pertama. Kedua, menurut aku karena sutradaranya, Bang Dodi. Bang Dodi kan udah sukses banget kemarin untuk sutradarain Ikatan Cinta, Cinta Yasmin, dan masih banyak lagi judul-judul dia. Jadi aku yakin garapan dia pasti bagus. Itu sih. Dan ya, lanjutnya apa? Ya,
nggak salah lah di tangan magic hands-nya Bang Dodi, karena selama kita syuting ini juga Bang Dodi tuh selalu jagain karakter kita masing-masing. Yeah. Dari skenario sampai adegan-adegan yang detail pun Bang Dodi tuh masih hands on banget. Jadi menurut gua sesuatu yang dikerjakan dengan kerja keras yang luar biasa, hasilnya juga nanti luar biasa sih. Yes. Nanti promo boleh. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan sinetron terbaru di RCTI, Mencintai Ipar Sendiri, setiap hari Jam 18.55 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. RCTI. Bye. Bye. Kalau update sedikit tuh baru S1 bos. Di 29 tahun saya akhirnya S1 ya. Tapi ya itulah, kita gak pernah tahu jalan hidup itu akan kemana. Gak ada yang lebih dulu, gak ada yang lebih belakang, gak ada yang tertinggal. Menurut aku yang penting move forward. Tapi aku bangga sama diriku sendiri karena aku bisa menyelesaikan tugas aku sebagai mahasiswa. Aku berhasil menyelesaikan tugas aku sebagai mahasiswa di tengah sibuknya aku kemarin syuting yang aku cuman tidur 2-3 jam karena aku benar-benar abis syuting langsung belajar, abis itu langsung syuting lagi, belajar lagi, syuting lagi, belajar lagi. Jadi menurut aku kelulusan ini bukan sekedar ya udah yang penting lulus aja, yang penting S1, enggak, tapi kayak perjuangannya gila banget buat aku gitu. berapa lama? 4 tahun. Tahun Ya aku normal. Normal ya. Kemudian